Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya apa indikasinya orang yang ibadah puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ali ada 4 di antara indikator ibadah puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang mengalami bulan Ramadan lalu kemudian mendapatkan gelar muttaqin. Ketika ditanya apa-apa itu Imam Ali menjawab, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Jadi di antara indikator orang yang ibadah puasanya itu diterima adalah ada khauf. Pasca Ramadan dia bisa mengekang, tidak makan, tidak minum siang hari, meski tidak dilihat oleh anak dan istri, maka itu juga terbawa pasca Ramadan. Itulah khauf, dan takutnya kita sama Allah berbeda dengan takut kita sama macan. Kalau takut kita sama macan makin jauh, tapi kalau takut kita sama Allah makin dekat. Itu indikator daripada ibadah puasa yang diterima. Yang kedua, kata Imam Ali, adalah ar-ridha bil qalil. Memiliki sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah meskipun sedikit. Seperti puasa, makanan segala macam ada, udah minum air putih mau udah, itu harus terbawa di dalam kita kehidupan pasca Ramadan. Jadi qanaah itu adalah, kata Nabi, kanzun layak, satu gudang perbendaharaan yang tidak pernah akan habis. Jadi orang yang sesudah mengikuti tarbiyah ruhiyah Ramadan itu, di samping dia ada rasa takut kepada Allah, juga merasa puas, merasa cukup, nerimo kata orang Jawa, dengan apa yang Allah telah berikan. Yang dia pandang bukan banyak dan dikit, tapi masih banyak perhatian Allah kepadanya. Nah, perhatian Allah ini yang dilihat oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata Imam Ali, al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran, dari mulai belajar baca, lalu membaca minimal sehari 1 ayat. Begitu. Kalau Ramadan kita semangat baca Quran itu biasa, karena memang lagi musim. Nah, pasca Ramadan lah begitu. Dan Ramadan ini harus kita di samping belajar membaca Quran, menghayati kandungan makna-makna Quran. Ketika Al-Quran itu turun di Ramadan, bukan maknanya kita harus mengakrabkan diri dengan Al-Quran di Ramadan saja. Karena kita ibadah ini bukan
karena Ramadan. Tapi kalau ibadah kita karena Ramadan, ya Ramadan habis, ya habis. Tapi ibadah kita karena Tuhan yang mencipta Ramadan. Jadi, dan Syawal juga bulannya Allah, begitu. Bukan Ramadan saja. Jadi Ramadan adalah rindam saja, tempat kita penggemblengan. Itu. Maka kita harus mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran ini banyak makna, dari mulai kita membaca, menghayati, mentadabburi dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berkenaan dengan takwa saja, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan masih banyak daripada indikator itu, daripada pengamalan-pengamalan. Dan yang keempat, kata Imam Ali, adalah al-isti'dad li yaumir rahim, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kepulangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga pasca Ramadan tidak kemudian berhura-hura kembali ke habitat, tapi ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mempersiapkan daripada dia punya umur yang masih ada. Kita nggak paham Ramadan depan apa kita ngalamin apa enggak. Ramadan tetap bakal berputar saja, Syaban pasti Ramadan. Cuman kitanya ngalamin apa enggak. Oleh karena itu kita nggak usah nunggu Ramadan, tapi kita harus mengisi hari-hari kita untuk isti'dad liyaumir rahim. Ketika Al-Imam Abul Hasan Asyadili qaddasallahu sirrahu itu ditanya kapan Lailatul Qadar, begitu ditanya sama beliau, untuk kapan nyari Lailatul Qadar? Untuk cari pengampunan. Kata beliau, sejak kapan Allah tidak mengampuni hambanya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni. Kitanya aja yang kurang mau minta ampun. Bukan saja di Ramadan, tapi di bulan-bulan lain juga ampunan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan, rahmat Allah, Allah bagikan rahmat kepada segalanya. Maka karena itu orang-orang dulu di dalam mengejar rahmat itu dari berbagai pintu-pintu rahmat dikejar-kejar oleh orang-orang dulu. Sampai ada kaum solihin itu yang doanya begini, Allahumma innaka taqul faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Allahumma inni tubtu ilaika farhamni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman dalam Al-Quran, siapa orang yang bertaubat sesudah berbuat salah lalu memperbaiki diri, maka Allah terima taubatnya, dan Allah itu maha pengasih lagi, innallaha ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pemberi rahmat. Ya Allah, ini tubtu ilaik, saya ini bertaubat kepadamu, farhamni, maka berikan rahmat kepadaku. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa kana bil mu'minina rahiman fa ana mu'min ya Allah farhamni. Kalau saya tak layak mendapatkan rahmat dari Engkau karena dianggap taubatnya tidak serius di Ramadan, Engkau juga berfirman pada ayat yang lain dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahim, Allah itu maha pemberi rahmat bagi orang mukmin. Fa ana mu'min, ya Rabb, saya ini orang mukmin, farhamni, maka berikan kasih sayang, rahmatilah. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai' fa ana syai' farhamni. Ya Allah,
Kalau saya ini tak layak juga mendapatkan rahmat dengan pengakuan saya sebagai seorang mukmin, karena keimanan saya masih rendah, saya teringat firman-Mu pada ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala apapun dari ciptaan-Ku. Wa ana syai', aku pun bagian dari ciptaan-Mu. Farhamni, maka berikan rahmat kepadaku. Fa illam akun ahlan lidzalik, fa ayyu musibatin a'dhamu min musibati an tadiqa anni ar-rahmatul lati wasi'at kulla syai' falam tas'ani. Kalau saya tak dapat rahmat, padahal saya adalah ciptaan-Mu yang mana meliputi kasih sayang-Mu kepada semua ciptaan, itu juga saya enggak layak dapetin itu. Maka musibah mana ya Rabb yang paling besar selain musibah yang menimpa pada diriku? Rahmat-Mu yang begitu luas menjadi sempit buat saya sampai saya enggak kebagian. Fahadhihi musibah, ini adalah musibah. Fa ana aqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama 'allamtani. Karena ini adalah musibah, saya mengucapkan sebagaimana yang Kau ajarkan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa anta taqulu alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah farham. Saya dapat musibah ya Allah, rahmat-Mu yang begitu luas saya enggak dapat. Maka saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Kau berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang tertimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu dapat salawat dari Tuhan mereka dan dapat rahmat. Farhan, maka rahmatilah. Begitulah kaum shalihin di dalam mengejar kasih-kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai pintu-pintu kasih sayang, mereka rebut itu kasih sayang Allah. Rahmat Allah itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Rahmat Allah itu juga yang menyebabkan orang ibadah Ramadannya diterima. Yahtassu birahmatihi may yasha. Memang Allah khususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Tidak semua orang diterima ibadah Ramadan. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Allah berfirman juga, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat sangat dekat kepada orang berbuat baik. Maka pasca Ramadan, Syawal adalah bulan peningkatan. Kita harus berupaya melestarikan apa yang kita dapat daripada tarbiyah ruhiyah Ramadan. Dalam hadis Muslim, ahabbul a'mali lillahi adwamuha wa in qalla. Amaliyah yang paling didemeni nama Allah adalah yang kontinu, meskipun sedikit. Apa yang kita dapat di Ramadan, kita amalin pasca Ramadan. Insyaallah kita semua dapat barakah. Amin rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.